Halo semua, apa kabar? Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Silviani Natalia. Dan kita ada di segmen Indo Study. Topik Indo Study kali ini adalah aritmatika sosial, topik matematika kelas 7. Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang kehidupan sosial. Kenapa kita harus belajar aritmatika sosial? Karena tanpa sadar, aritmatika sosial itu ada di kehidupan sosial kita sehari-hari. Terus, bagaimana cara belajar dan paham aritmatika sosial? Tonton video ini sampai habis dan video rangkuman materi yang ada sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Contoh pertama, Isa beli pulpen sebanyak 12 buah dengan harga total 12.000. Pulpen-pulpen tersebut dijual ke teman-temannya dengan harga 2.500 satu buahnya. Lalu, apakah Isa untung atau rugi? Mari kita lihat satu persatu. Diketahui adalah harga beli 12 buah pulpen adalah 12.000, dengan harga jual satu buah pulpen adalah 2.500. Lalu ditanyanya adalah untung atau rugi. Oke, sekarang mari kita hitung. Karena harga beli 12 buah adalah 12.000, maka harga beli satu buah pulpen adalah 12.000 dibagi dengan 12 yaitu 1.000. Harga jualnya 2.500. Karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka Isa mengalami keuntungan. Di mana keuntungannya adalah 2.500 dikurangi dengan harga modal awal yaitu 1.000, sehingga keuntungan untuk satu buah pulpen adalah 1.500. Jadi, kesimpulannya adalah untuk menghitung keuntungan adalah harga jual dikurangi dengan harga beli awal. Sampai di sini paham ya? Kalau kurang paham silakan komen di bawah. Oke, contoh kedua. Budi membeli 2 lusin permen dengan harga Rp48.000. Jika Budi ingin mengalami keuntungan Rp600 satu buah permen, maka berapakah harga jual untuk satu buah permen? Oke, mari kita kupas satu persatu. Diketahui, harga beli 2 lusin permen adalah Rp48.000. Untung satu buah permen adalah Rp600. Dan tentu saja kita tahu bahwa satu lusin isi 12 buah. Jadinya 2 lusin adalah 24 buah. Dan ditanya berapa harga jual untuk satu buah permen. Lalu, mari kita hitung. Harga beli untuk satu buah permen adalah Rp48.000 dibagi dengan 24. Jadinya satu buah permen itu adalah 2.000. Jika keuntungan yang kita inginkan adalah Rp600, karena untung adalah harga jual harus lebih besar dari harga beli, maka harga jual yaitu Rp2.000 harus ditambah dengan 600. Maka harga jual untuk satu buah permen adalah 2.600. Sehingga kesimpulannya adalah harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan yang kita inginkan. Contoh ketiga, harga beli untuk 5 peti mangga adalah Rp950.000. Lalu bruto satu petinya adalah 20 kg, taranya 5%, maka berapakah neto total dari 5 peti mangga tersebut? Seperti biasa, mari kita kupas satu persatu. Diketahui bahwa harga beli 5 peti mangga adalah Rp950.000. Dengan ukuran berat satu peti mangga, yaitu bruto berat kotornya 20 kg, tara yaitu berat kemasannya adalah 5%. Lalu ditanyanya berapakah neto atau berat besi dari total 5 peti mangga tersebut? Oke, mari kita hitung. Karena yang ditanya adalah berat total dari 5 peti mangga, maka di sini yang kita hitung hanyalah beratnya. Di mana kita hitung berat satu peti dulu ya, yaitu berat brutonya 20 kg. Taranya yaitu 5% dikali dari bruto yaitu 1 kg. Sehingga untuk neto satu peti adalah 20 kg dikurangi dengan 1 kg yaitu 19 kg. Jadi untuk 5 peti neto totalnya adalah 19 kg dikali dengan 5 yaitu 95 kg. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini adalah untuk menghitung neto atau berat bersih adalah bruto dikurangi dengan tara. Contoh keempat, masih bersambung dari contoh ketiga, di mana yang ditanya di sini adalah berapakah harga jual per kilogramnya jika keuntungan yang ingin didapatkan adalah 2.000 per kilogram.
Untuk diketahuinya masih sama dengan contoh ketiga, tetapi sudah ditambahkan yaitu keuntungan 1 kg adalah Rp2.000 dan neto total yang sudah kita hitung dari contoh ketiga yaitu 95 kg. Dan ditanyanya adalah berapakah harga jual per kilogramnya. Oke, mari kita hitung. Harus diingat di sini adalah neto yaitu isi yang bisa dijual. Sehingga untuk menghitung harga beli per kilogram adalah 950.000 dibagi dengan neto 95 kg yaitu 10.000. Dengan keuntungan yang ingin didapatkan yaitu 2.000, maka harga jualnya adalah harga beli ditambah dengan untung sehingga menjadi 12.000. Sampai di sini tentu saja Anda paham ya, karena kita masih menggunakan rumus yang ada di depan. Contoh 5. Harga satu buah baju adalah 115.000 dan harga satu buah celana adalah 150.000. Diberikan diskon 35%. Berapakah total yang harus dibayarkan jika kita membeli 3 buah baju dan 2 buah celana? Seperti biasa, mari kita lihat diketahuinya, yaitu harga satu buah baju adalah 115.000, harga satu buah celana adalah 150.000, diberikan diskon 35%. Ditanya adalah berapakah harga yang harus dibayar setelah didiskon jika membeli 3 buah baju dan 2 buah celana. Oke, mari kita hitung. Karena kita beli 3 buah baju, makanya 115.000 dikali dengan 3. Dan 2 buah celana, 150.000 dikali 2. Total harganya 645.000. Karena diberikan diskon 35%, maka 35% tersebut dikalikan dengan 645.000. Menjadi 225.750. Yang harus diingat di sini adalah diskon itu mengurangi harga awal. Untuk menghitung harga setelah didiskon yaitu 645.000 dikurangi dengan diskonnya sehingga menjadi 419.250. Contoh ke-6. Jika kita menabung sebesar 10 juta rupiah di suatu bank dengan bunga bank tersebut adalah 12% per tahun, maka berapakah saldo akhir tabungan kita setelah kita menabung selama 10 bulan? Oke, diketahuinya adalah saldo awal tabungan 10 juta, bunga bank per tahun adalah 12%, dan lama kita menabung adalah 10 bulan. Ditanya berapakah saldo akhir atau total tabungan kita setelah menabung selama 10 bulan. Lalu sekarang mari kita hitung. Rumus untuk menghitung bunga adalah saldo awal dikali dengan bunga tahunan dikali dengan lama menabung dibagi 12. Kenapa harus dibagi 12? Karena persen bunga yang kita gunakan adalah persen bunga tahunan, lalu lama menabung adalah dalam hitungan bulan, sehingga bunga yang kita dapatkan adalah 1 juta rupiah. Lalu untuk menghitung saldo akhir tabungan adalah saldo awal ditambah dengan bunga yang kita dapatkan. Mengapa harus ditambah? Karena bunga yang kita dapatkan itu adalah menambah saldo awal sehingga menjadi 11 juta rupiah. Untuk mendapatkan rumus lengkapnya silakan klik link di atas ini. Contoh ke-7. Total belanjaan ibu adalah 650.000. Karena ibu berbelanja di supermarket, maka ibu dikenakan PPN sebesar 10%. Maka berapakah total yang harus dibayar ibu? Diketahui total belanja itu adalah 650.000 dengan PPN-nya 10%. Maka berapakah total yang harus ibu bayar setelah dikenakan PPN? Yuk mari kita hitung. Harga belanjaan ibu adalah 650.000. Dikenakan PPN 10% dari 650.000 menjadi 65.000. Dan total harganya adalah 650.000 ditambah dengan 65.000 menjadi 715.000. Sehingga yang harus kita ingat di sini adalah PPN menambahkan harga yang harus kita bayarkan. Contoh ke-8. Ari meminjam uang 20 juta dari bank, lalu dikenakan bunga 15% per tahun. Maka berapakah total pinjaman yang harus Ari bayarkan setelah 2 tahun? Maka diketahuinya adalah saldo awal pinjaman sebesar 20 juta, bunga pinjaman per tahun adalah 15%, dan lama meminjam adalah 2 tahun. Maka ditanyanya adalah berapakah total pinjaman yang harus dibayarkan. Mari kita hitung. Bunga adalah saldo awal pinjaman dikali dengan bunga tahunan dikali dengan lama meminjam. Kenapa di sini tidak bagi 12?
karena bunga yang kita pakai di sini adalah bunga tahunan dan lama meminjam adalah dalam hitungan tahun, sehingga bunganya adalah 6 juta rupiah. Lalu total pinjaman yang harus dibayarkan adalah saldo awal pinjaman ditambah dengan bunganya menjadi 26 juta rupiah. Next, contoh ke-9. Ini adalah sambungan dari contoh ke-8 di mana Ari membayarkan pinjamannya secara mencicil. Maka yang ditanya adalah berapakah angsuran yang harus dibayarkan Ari selama 2 tahun setiap bulannya. Yuk kita bedah satu persatu. Diketahuinya saldo awal pinjaman adalah 20 juta, bunga pinjaman per tahun 15%, lama meminjam adalah 2 tahun yaitu 24 bulan, dan total pinjaman dalam 2 tahun tersebut adalah 26 juta, dimana ini adalah hasil dari contoh ke-8 tadi. Maka ditanyanya adalah berapakah angsuran per bulannya. Nah, karena total pinjamannya sudah kita hitung dalam contoh ke-8 sebesar 26 juta, maka untuk menghitung angsuran setiap bulannya, kita tinggal membaginya dengan lama pinjaman dalam hitungan bulan, yaitu 24 bulan. Dan angsuran setiap bulannya yang harus dibayarkan Ari adalah 1.083.333,333. Contoh ke-10. Mika mendapatkan gaji sebesar 8 juta rupiah per bulannya dan gaji tersebut dikenakan PPh sebesar 10%. Maka berapakah gaji yang akan diterima Mika setelah dikenakan PPh? Yap, diketahuinya adalah gaji sebesar 8 juta rupiah, PPh-nya 10%. Ditanyanya berapakah gaji yang akan diterima setelah dikenakan PPh? Yuk mari kita hitung. Gaji Mika adalah 8 juta rupiah, PPh-nya adalah 10% dari 8 juta rupiah adalah 800.000. Gaji yang akan diterima Mika adalah 7.200.000. Kenapa seperti itu? Karena PPh adalah pajak penghasilan yang akan mengurangi penghasilan yang kita terima. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Akan dijawab oleh guru yang bersangkutan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian semua ya. Oh ya, untuk rangkuman materi tentang rumus-rumusnya, silakan cek di video sebelumnya. Tetap jaga protokol kesehatannya. Stay healthy, stay happy, and see you on the next video. Bye-bye.